Dan pemirsa, kita langsung pantau bagaimana kondisi di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama pagi hari ini. Pemirsa, sudah ada rekan kami Nadia Valeri di lokasi. Halo, selamat pagi rekan Nadia. Memasuki H+4 Lebaran, apakah arus balik di sana sudah mulai terlihat sejak pagi ini? Puncak arus balik Lebaran 2022, saat ini kenaikan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik di ruas tol Jakarta Cikampek ini sudah mulai terlihat, Pram, di mana angka ini sudah mengalami lonjakan sejak Kamis malam tadi yang terpantau dari tingginya angka volume capacity ratio ataupun VCR yang tercatat oleh Korlantas Polri dan juga Jasa Marga, di mana saat ini angkanya sudah mencapai kisaran 1,9. Sementara untuk angka arus lalu lintas yang kondusif, seharusnya VCR ini berada di bawah angka 1, sehingga sejak Kamis malam tadi Korlantas Polri sudah mulai menerapkan skema rekayasa lalu lintas yakni berupa one way dan juga kontraflow yang dimulai di ruas tol Palimanan kilometer 188 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 72 dan dilanjutkan dengan skema kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 72 hingga kilometer 47. Sehingga saat ini Pram dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas dari dan ke arah Bandung ini masih dapat berjalan normal seperti biasa karena diterapkannya kontraflow sehingga masih dapat melintas melalui gerbang tol Karawang Barat. Untuk penerapan skema kontraflow dan juga one way ini, Pram dan juga pemirsa, tadi diterapkan sejak Kamis malam sejak pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tadinya akan dihentikan pukul 24 dini hari, namun melihat volume angka kendaraan yang masih tinggi untuk arus balik ini, arus lalu lintas yang masih padat, antrian kendaraan cukup panjang sehingga Korlantas Polri memberlakukan kembali skema one way dan juga kontraflow ini diperpanjang untuk waktu pelaksanaannya hingga saat ini saya melaporkan. Rencananya untuk pukul 14 siang nanti, Pram dan juga pemirsa, untuk skema one way dan juga kontraflow ini akan kembali dilanjutkan, namun cakupannya diperluas yakni untuk one way ataupun satu arah dimulai dari ruas tol Jawa Semarang tepatnya di gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 dan dilanjutkan dengan kontraflow hingga kilometer 28.500. Pram. Ya, rekan Nadia Valeri, dari pantauan kamera Anda di lapangan ini tampaknya di gate tol Cikatama ini terjadi antrian yang cukup panjang. Ini apa penyebabnya mereka begitu lama antri di sana? Ya, Pram dan juga pemirsa, untuk antrian kendaraan ini mereka berasal dari arah tol Trans Jawa dan juga tol Bandung dan sekitarnya, dan memang antrian yang cukup panjang ini terjadi karena penyempitan lajur di gardu tol ataupun bottleneck di sini. Namun untuk setelah memasuki gardu tol Cikampek Utama ini arus lalu lintas berjalan damai, lancar dan kondusif. Tidak ada antrian kendaraan yang cukup panjang setelah kendaraan ini melewati gerbang tol Cikampek Utama. Rencananya Pram dan juga pemirsa, nanti pemberlakuan one way dan kontraflow dilanjutkan karena melihat evaluasi pada arus mudik Lebaran kemarin, skema rekayasa lalu lintas berupa one way dan kontraflow ini dinyatakan efektif untuk dapat menghapus potensi kemacetan dan juga mencairkan antrian kendaraan, sehingga nantinya ini akan dilanjutkan pada pukul 14 siang hingga pukul 24 dini hari, yakni dimulai dari ruas tol Jawa Semarang gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Namun demikian, Pram dan juga pemirsa, Korlantas Polri juga menghimbau untuk masyarakat yang melintas ke arah berlawanan ataupun dari Jakarta menuju tol Jawa Semarang ataupun Cirebon dan sekitarnya untuk tidak menunggu pelaksanaan one way ini selesai ataupun menunggu di jalur bebas hambatan ini, dan dihimbau untuk dapat mencari jalur alternatif saja ataupun jalur pantura, karena tidak menutup kemungkinan juga jika nantinya melihat volume arus lalu lintas ataupun volume kendaraan arah arus balik dan semakin bertambah, one way ini juga dapat diperpanjang kembali untuk waktu pelaksanaannya. Ya, Pram. Ya, rekan Nadia Valeri, selain di gate gerbang tol Cikatama ini, di titik mana saja lagi di daerah Cikatama ini yang biasa terjadi kepadatan di sana? Ya, Pram, untuk imbas diberlakukannya one way ini, umumnya kepadatan terjadi di area jalur Pantura di sekitar ruas tol Cikampek Utama ini seperti Simpang Jomin dan juga Karawang serta Purwakarta, di mana kendaraan mereka harus mencari jalur alternatif ataupun alternatif lain jalur Pantura untuk menuju ke wilayah Jabotabek, ataupun jika terjadi kemacetan di skema kontraflow ini mereka juga harus mencari jalur alternatif dari Jakarta menuju ke Bandung. Namun demikian, Korlantas Polri memastikan bahwa nantinya skema rekayasa lalu lintas ini akan dapat mencairkan antrian kendaraan dan juga mencegah potensi kemacetan, dan juga masyarakat dihimbau untuk tetap memperhatikan bagaimana arahan dari petugas dan juga skema rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan, sehingga mereka dapat tahu apakah bisa melalui jalur bebas hambatan ini ataukah harus mencari jalur alternatif. Karena dengan diberlakukannya
jika one way ini, Pram, ini juga bersamaan dengan dimulainya pelaksanaan ganjil genap. Artinya jika one way diterapkan, maka secara otomatis ganjil genap juga diterapkan dan kendaraan yang dapat melintas ini adalah kendaraan dengan plat sesuai dengan tanggal hari ini, yakni 6 Mei. Artinya kendaraan yang dapat melintas ke arah Jakarta dari ruas tol Trans Jawa ataupun tol Bandung dan Cipularang sekitarnya ini merupakan kendaraan dengan plat nomor genap. Sehingga sangat dihimbau untuk masyarakat dapat mematuhi arahan petugas jika diberlakukan one way ataupun kontraflow, dapat mematuhi perambuan yang sudah diterapkan seperti trafikon dan juga memperhatikan arahan petugas. Nantinya bagaimana mereka mencari jalur alternatif ini juga dapat diarahkan oleh petugas setempat. Ya, Pram. Nadia Valeri, sudah lebih dari sepekan Anda bertugas di Cikampek Utama ini. Saran untuk para pemudik yang akan melakukan arus balik pukul berapa saja yang tepatnya untuk melakukan perjalanan kembali ke kotanya masing-masing? Ya, Nadia. Ya, Pram, maaf tidak bisa mendengar pertanyaannya, bisa diulang, Pram? Ya, Nadia, Anda sudah cukup lama bertugas di Cikatama ini. Mungkin ada saran dari Anda untuk para pemudik yang melakukan arus balik, pukul berapa saja tepatnya agar bisa kembali ke kotanya masing-masing tanpa melalui kepadatan di sana? Oke, baik pemirsa, tampaknya komunikasi kami bersama Nadia Valeri di gate Cikampek Utama terputus, pemirsa, dan kami masih akan mencoba hubungi Nadia Valeri sesaat lagi, pemirsa. Kita ke Ya pemirsa, ini kondisi suasana pada pagi hari ini di gerbang tol Cikampek Utama, pemirsa. Tampaknya terjadi antrian kepadatan saat melakukan transaksi pembayaran tol. Dan penyempitan jalur di depan setelah keluar gerbang dari tol Cikampek Utama untuk menuju daerahnya asal masing-masing, pemirsa. Di sini memang terjadi penyempitan sehingga beberapa kendaraan di belakang harus mengantri mengular begitu panjang. Dan pemirsa, ini setelah keluar gerbang tol dari Cikampek Utama untuk menuju Jakarta pun masih diberlakukan kontraflow dari sejumlah kilometer, pemirsa, 72 hingga kilometer 47. Dan kontraflow ini sudah diterapkan sejak tadi malam, pemirsa, dan terbukti dapat mengurai kepadatan yang terjadi pada arus balik Lebaran di gerbang tol Cikampek Utama pada kemarin malam dan hingga hari ini. Ya, Nadia, sudah bisa dapat kembali mendengar suara saya dengan jelas. Oke, Nadia Valeri, Anda sudah lebih dari sepekan berada di gerbang tol Cikampek Utama bertugas. Nah, ini mungkin pesan dan imbauan Anda kepada para pemudik yang akan melakukan arus balik kembali ke Jakarta. Ini pukul berapa saja tepatnya untuk menghindari kepadatan di lokasi Anda melaporkan pagi hari ini? Ya, Ram dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami dan juga evaluasi melihat dari puncak arus mudik Lebaran 2022 pada pekan lalu ini, untuk volume kendaraan yang paling meningkat umumnya terjadi pada malam hari, di mana ini juga merupakan hasil evaluasi dari malam hari tadi. Terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan dimulai pada pukul 9 malam sehingga tadi tepat pada pukul 9:44 skema kontraflow dan juga one way ini resmi diterapkan dari mulai tol Palimanan kilometer 188 hingga ruas tol Cikampek kilometer 47. Karena berdasarkan hasil evaluasi baik dari puncak arus mudik Lebaran pada pekan lalu, ini umumnya masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran ini pada malam hari, sehingga diprediksi untuk arus balik ini juga akan terjadi sama, kendaraan volumenya semakin meningkat pada malam hari, sehingga dihimbau untuk masyarakat dapat menyesuaikan waktu kepulangan dan juga bepergian pada siang hari, di mana saat ini pantauan kami situasi arus lalu lintasnya lancar dan kondusif meski terjadi antrian kendaraan memasuki gerbang tol Cikampek Utama, namun ini hanya dikarenakan penyempitan lajur ataupun bottleneck dan ini tidak menyebabkan antrian setelah keluar dari gerbang tol Cikampek Utama. Kami juga menghimbau Pram dan juga pemirsa untuk para pengendara yang akan melakukan perjalanan kembali ke Jakarta untuk tidak berhenti di bahu jalan karena ini berpotensi menimbulkan kemacetan dan antrian kendaraan yang cukup panjang. Jika Anda sudah dalam kondisi lelah, dapat beristirahat di rest area terdekat di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek ini. Kemudian juga kami menghimbau bagi para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jabodetabek untuk dapat mempersiapkan perjalanan Anda dengan menyiapkan BBM yang cukup dan juga mengisi kartu e-tol Anda sehingga tidak menyebabkan antrian yang cukup panjang untuk memasuki gardu tol.
Ya, Pram. Nadia Valeri, saat ini sejauh ini dari semalam hingga pagi hari ini masih diberlakukan kebijakan dengan kontraflow. Lalu bagaimana dengan one way? Apakah diprediksi one way masih akan diberlakukan juga di lokasi Anda melaporkan? Ya, betul sekali Pram dan juga Pemirsa, karena untuk kebijakan one way sebetulnya pada malam hari tadi ini rencananya akan selesai dihentikan pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun berdasarkan keterangan dari Korlantas Polri melihat peta digital dan juga pertambahan jumlah volume kendaraan yang tercatat di ruas tol Jakarta Cikampek ini, kemudian skema one way tidak jadi diberhentikan pada pukul 24 dini hari tadi dan tetap dilanjutkan hingga pagi hari ini saya melaporkan. Namun nantinya pada pukul 14 siang waktu Indonesia Barat ini one way juga akan diterapkan dan cakupannya bahkan akan diperluas Pram dan juga pemirsa. Kalau tadi malam ini dimulai dari ruas tol Palimanan kilometer 188, untuk siang hari nanti ini akan diperpanjang, yakni dimulai dari ruas tol Kalikangkung, tepatnya di gerbang tol Kalikangkung kilometer 414, dan tidak menutup kemungkinan jika melihat volume kendaraan yang terus bertambah, antrian kendaraan yang semakin panjang untuk arah arus balik ke Jakarta, maka one way ini juga dapat kembali diperpanjang. Untuk cakupannya dapat dimulai dari gerbang tol Bawen di kilometer 442 dan ini akan tetap berakhir di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 dan dilanjutkan dengan kontraflow hingga kilometer 28.500. Pram. Ya Nadia, selama Anda bertugas di Cikatama ini, apakah Anda sempat bertemu dengan para pemudik yang juga melintas di sana dan bagaimana mereka menyikapi adanya kebijakan kontraflow dan juga adanya one way? Ya, Pram dan juga pemirsa, sejauh ini memang masyarakat reaksinya beragam terkait dengan one way dan kontraflow ini. Bagaimanapun kebijakan ini diterapkan oleh Korlantas Polri dengan mempertimbangkan untuk dapat melakukan intervensi agar arus lalu lintas berjalan kondusif baik selama puncak arus mudik lebaran kemarin maupun puncak arus balik ini. Meskipun kemarin untuk hasil evaluasinya pada puncak arus mudik lebaran ini sempat terjadi antrian yang cukup panjang di jalur Pantura di sekitar ruas tol Jakarta Cikampek seperti di Simpang Jomin. Namun demikian untuk arus lalu lintas di lajur bebas hambatan ini atau jalur tol Jakarta Cikampek ini terpantau ramai lancar, sehingga memang ada imbasnya dari penerapan one way ataupun kontraflow ini. Jika di jalur tol umumnya ramai lancar, namun nantinya ada kepadatan di jalur Pantura. Meski demikian Korlantas Polri tetap menghimbau kepada masyarakat bahwa memang untuk pelaksanaan one way dan juga kontraflow ini sudah dipertimbangkan secara seksama. Ini merupakan hal yang paling efektif atau langkah yang paling efektif untuk memecah antrian kendaraan dan juga memecah potensi kemacetan, sehingga skema one way dan juga kontraflow ini yang dipilih untuk kembali diterapkan pada arus balik lebaran, karena memang hasil evaluasinya pada arus mudik ini kemarin berhasil untuk memecahkan antrian kendaraan, mencairkan antrian kendaraan sehingga tidak terjadi kemacetan yang cukup parah. Untuk nantinya Pram dan juga pemirsa, rencananya one way dan juga kontraflow ini akan berakhir pada pukul 24 dini hari waktu Indonesia Barat malam hari nanti. Namun demikian tidak menutup kemungkinan juga bahwa skema one way ataupun kontraflow ini dapat diperpanjang kembali karena memang sifatnya sesuai dengan diskresi kepolisian ataupun bersifat situasional. Jika nantinya volume kendaraan dari arah ruas tol Trans Jawa, Cirebon dan sekitarnya ini semakin bertambah pada malam hari nanti, tidak menutup kemungkinan juga pelaksanaan one way dan juga kontraflow ini dapat diperpanjang. Sehingga sekali lagi dihimbau oleh Korlantas Polri bagi Anda pemirsa yang akan mengarah di sini di arah sebaliknya ataupun dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa, Semarang dan juga Cirebon dan sekitarnya untuk dapat mencari jalur alternatif saja ataupun jalur Pantura, tidak menunggu di jalan tol untuk menunggu pelaksanaan one way selesai, karena ini juga berpotensi dilanjutkan seperti malam hari tadi jika memang volume kendaraan terus bertambah. Ya Nadia, soal pergantian kebijakan dari kontraflow ke one way nanti, apakah sosialisasi sudah tersampaikan dengan total kepada para pemudik yang akan menggunakan melintas di jalur Anda melaporkan saat ini? Ya, Pram, terkait dengan sosialisasi kepada pemudik, ini Jasa Marga sudah memberikan himbauan baik berupa perambuan dan juga pengumuman di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek, dan juga sebelum dilakukannya kontraflow ataupun one way, biasanya Pram ini dilakukan sterilisasi terlebih dahulu selama 2 jam. Ini untuk memastikan lajur aman dilalui baik untuk 2 arah kontraflow ataupun 1 arah one way. Di mana untuk sterilisasi ini biasanya petugas akan mengecek kesiapan lajur di ruas tol Jakarta Cikampek ini dan juga memasang perambuan seperti water barrier ataupun trafikon yang ditempatkan di sepanjang lajur one way ataupun lajur kontraflow, dan ini juga petugas akan ditempatkan di titik-titik tersebut sehingga akan mengarahkan masyarakat apakah itu diberlakukan one way ataupun kontraflow, sehingga masyarakat dapat
kemudian aman untuk berjalan untuk melalui ruas tol Jakarta Cikampek ini, baik untuk satu arah ke Jakarta ataupun berlaku dua arah dari dan menuju ke ruas tol Trans Jawa ataupun tol Bandung Cipularang dan sekitarnya. Dihimbau selama pelaksanaan one way dan kontraflow ini untuk masyarakat dapat mematuhi arahan petugas dan juga melihat perambuan yang ditempatkan di ruas tol Jakarta Cikampek ini, Pram dan juga pemirsa, terutama untuk kontraflow yang diterapkan ini masyarakat untuk menjaga kecepatan dalam batas aman dan juga mematuhi untuk trafikon yang sudah dipisahkan untuk memisahkan lajur kontraflow dan juga lajur yang menuju ke arah sebaliknya. Iya, Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak Nadia Valeri. Kami masih akan mengupdate informasi terbaru dari Anda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama pada hari ini. Terima kasih.